Latar belakang. Terubuk sudah terbukti bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena memiliki berbagai kandungan seperti vitamin B kompleks, mineral, dan selenium yang sangat ampuh untuk merangsang produksi dari hormon dan juga memperbaiki sistem imun tubuh seseorang. Kadar gula yang tinggi di dalam tanaman terubuk ini sangat baik untuk dijadikan sumber energi, sehingga fisik bisa semakin berenergi dan juga terbebas dari segala macam penyakit, sekaligus membuat hidup Anda semakin bergairah. Dalam tanaman terubuk juga terkandung fosfor yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang serta gigi. Selain itu, untuk Anda penderita osteoporosis dan rakitis juga disarankan mengkonsumsi terubuk ini untuk sumber fosfornya sehingga mengurangi resiko patah tulang atau retak saat terjadi benturan kecil. Pemanfaatan terubuk selain bisa dijadikan sebagai olahan sayur, kami membuat inovasi baru dengan mengolahnya menjadi brownies yang berbahan dasar bunga tebu atau terubuk ini. Selain itu, bisa dijadikan sebagai ide atau peluang usaha yang kami harapkan agar masyarakat lebih kreatif dan inovatif dalam berwirausaha, terutama dalam pemanfaatan terubuk agar tidak dibuang begitu saja, menjadi olahan brownies sebagai makanan sehat dan laku di pasaran. Tujuan yang akan dicapai dari bisnis brownies bunga tebu ini adalah membuka lapangan kerja baru untuk mahasiswa agar dapat menyalurkan kemampuannya berwirausaha dengan menciptakan keanekaragaman kuliner yang kreatif dan inovatif, mengetahui strategi pemasaran dan mengembangkan terubuk sebagai alternatif makanan sehat, meningkatkan nilai jual terubuk di masyarakat. Yang selanjutnya ada manfaat dan luaran yang diinginkan. Yang pertama ada manfaat. Manfaat yang akan diperoleh dari bisnis ini adalah yang pertama bagi mahasiswa, menumbuhkan jiwa wirausaha yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan tatanan kehidupan bisnis yang kreatif dan mandiri dalam mengembangkan usaha. Menjadi peluang usaha baru untuk mahasiswa menjadi lebih kreatif dan terampil dalam berwirausaha. Yang kedua ada bagi masyarakat, memberikan alternatif produk hasil pengolahan terubuk, memberikan lapangan pekerjaan baru, memberikan alternatif masyarakat untuk mengkonsumsi terubuk untuk menambah sistem imun tubuh, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir bagi pemerintah, pendukung program diversifikasi pangan, upaya pemberdayaan sektor ekonomi kreatif, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, yang terakhir menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, luaran yang diinginkan. Luaran yang diharapkan dalam pelaksanaan program kewirausahaan ini yang pertama, menciptakan peluang usaha di bidang kuliner dalam bentuk kue brownies berbahan dasar terubuk. Yang kedua, menciptakan produk bronken yang berbahan dasar terubuk ini mempunyai nilai jual yang tinggi di pasaran. Yang ketiga, menambah wawasan masyarakat tentang pengolahan tanaman terubuk. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan. Yang pertama, penyebaran informasi secara tidak langsung. Penyebaran ini dilakukan kepada kelompok atau individu, yaitu dari mulut ke mulut. Penyampaian langsung kepada kelompok dapat dilaksanakan dengan mengikuti berbagai pameran kewirausahaan, sedangkan penyampaian langsung kepada individu dapat dilakukan secara langsung kepada individu yang bersangkutan. Yang kedua ada penyebaran informasi secara tidak langsung. Penyebaran informasi secara tidak langsung dapat melalui media sosial yang bisa disebut dengan strategi internet marketing seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Yang ketiga, membuat pengemasan yang menarik. Untuk menarik konsumen, maka dalam pengemasan dibuat semenarik mungkin. Dengan kemasan yang membedakan, dapat menarik minat konsumen. Yang keempat ada harga. Harga masing-masing produk browncan kami adalah 35.000 per pieces. Yang kelima, lokasi. Usaha ini direncanakan akan beroperasi di daerah kota Cianjur. Yang terakhir, ada promosi. Untuk kegiatan promosi dan pemasaran yang kami lakukan yaitu
seperti membuat logo brand, membuat brosur, membuat pamflet, atau membuat website. Yang selanjutnya ada analisis biaya dan waktu yang direncanakan. Analisis biaya. 1. Analisa payback period. Di dalam payback period terdapat 6 deskripsi. Yang pertama, biaya investasi, biaya operasional, total biaya, pendapatan, keuntungan bersih, dan yang terakhir keuntungan bersih kumulatif. Di tahun pertama terdapat biaya investasi sebesar 15 juta. Biaya operasional 5 juta dengan total biaya 20 juta, pendapatan 8 juta, keuntungan bersih minus 12 juta, keuntungan bersih kumulatif minus 12 juta. Di tahun kedua tidak ada biaya investasi, biaya operasional 4 juta, total biaya 4 juta, pendapatan 15 juta, keuntungan bersih 11 juta, dan keuntungan bersih kumulatif minus 1 juta. Di tahun ketiga, biaya operasional sebesar 4 juta, total biaya 4 juta, pendapatan 9 juta, keuntungan bersih 5 juta, dan keuntungan bersih kumulatif sebesar 6 juta. Proyek ini mampu memberikan hasil investasi karena keuntungan bersih kumulatif pada tahun ketiga telah mencapai nilai positif. Dengan demikian, waktu pelunasan investasi tercapai pada tahun ketiga. Tepatnya jangka waktu pelunasan adalah 1,8 tahun atau 1 tahun 7,5 bulan. Yang kedua adalah analisa net present value atau NPV. Dalam NPV terdapat 4 poin atau 4 poin penting: benefit, cost, discount rate, dan NPV pada discount rate. Yang pertama, benefit. Total benefit pada tahun ke-0 belum ada karena belum terjadi penjualan. Dan cost pada tahun ke-0 sebesar 15.000 sebagai investasi awal membeli alat dan bahan. Discount rate sebesar 10%. Dan NPV pada discount rate 10% di tahun ke-0 adalah minus 15. Di tahun pertama, total benefit sebesar 10. Cost di tahun pertama sebesar 5. NPV pada tahun pertama sebesar 4,54. Dan di tahun kedua total benefit sebesar 10, total cost sebesar 5, dengan NPV pada tahun kedua 4,13. Di tahun ketiga terjadi kenaikan pada total benefit sebesar 12. Total cost pada tahun ketiga sebesar 5 dan net benefit pada tahun ketiga sebesar 7. NPV pada discount rate 10% pada tahun ketiga sebesar 5,26. Di tahun keempat, benefit penjualan sebesar 10. Total benefitnya sebesar 10. Cost pada tahun keempat sebesar 5.
dengan NVP pada diskon rate 10% di tahun keempat sebesar 3,42. Di tahun kelima, total benefit sebesar 13 dan biaya operasional sebesar 5 atau cost sebesar 5 dengan NVP pada diskon rate 10% di tahun kelima sebesar 4,96 dengan NVP 4,54 ditambah 4,13 ditambah 5,26 ditambah 3,42 ditambah 4,96 dikurangi 15 dengan hasil 7,31 lebih besar dari 0. NVP lebih besar dari 0 versible. Jadi usaha penjualan brown can layak untuk dilakukan.